Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pembelajar bahasa Arab, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada pertemuan ke-27 ini, kita akan membahas isim marfu yang kelima, yaitu isim kana. Isim marfu yang kelima yaitu isim kana. Namun seperti biasa, sebelum kita membahas isim marfu yang kelima, isim kana, terlebih dahulu kita akan mengulang apa yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan bahwasannya isim marfu ada berapa? Ada 7. Yang pertama adalah fa'il, pelaku. Yang kedua adalah naibul fa'il, pengganti pelaku. Yang ketiga adalah mubtada, isim ma'rifah di awal kalimat. Yang keempat adalah khobar, penjelas makna mubtada. Yang kelima adalah isim kana. Yang keenam adalah khobar innah. Dan yang ketujuh adalah tawabi. Kita sudah pelajari 4 di antaranya, yaitu yang pertama fa'il, pelaku. Fa'il, pelaku. Contohnya, qala Muhammadun. Muhammad berkata. Siapa yang berkata? Muhammad. Maka Muhammad disebut dengan fa'il dan dia marfu. Yang kedua, naibul fa'il, pengganti fa'il. Yang awalnya objek, karena fa'ilnya dibuang, maka objek ini menggantikan fa'il. Contohnya, kutibat darsu, pelajaran ditulis. Nah, pelajaran di sini berstatus sebagai naibul fa'il, maka dia marfu. Yang ketiga adalah mubtada. Mubtada adalah isim ma'rifah. Ma'rifah itu bisa jadi dhamir, nama orang, atau isim yang berawalan alif lam yang berada di awal kalimat, maka disebut dengan mubtada. Sedangkan khobar itu adalah penjelas, penerang makna dari mubtada. Inilah 4 isim rofa yang telah kita pelajari. Sekarang kita akan memasuki isim rofa yang kelima, yaitu isim kana. Apa pengertiannya dan pembagiannya? Mari kita simak. Yang pertama, pengertian isim kana. Isim marfu kelima, isim kana. Pengertian. Apabila kana masuk ke dalam mubtada dan khobar. Apabila kana masuk ke dalam mubtada dan khobar, maka kana merofakkan mubtada yang disebut dengan isim kana dan menasobkan khobarnya. Saya ulang, apa sih fungsi kana? Jadi apa yang terjadi apabila kana sudah masuk ke dalam mubtada khobar? Kalau kana masuk ke dalam mubtada khobar, konsekuensinya adalah kana merofakkan mubtada sehingga mubtada menjadi isimnya kana, sedangkan dan dia menasobkan khobar yang disebut dengan khobar kana. Ringkasnya, kana itu fungsinya 2. Yang pertama merofakkan isim dan menasobkan khobar. Merofakkan mubtada yang disebut dengan isimnya dan menasobkan khobar. Makanya isim marfu yang kelima adalah isim kana. Yang awalnya dia mubtada, kemasukan kana menjadi isim kana dan dia marfu. Saya ulang, apa fungsi kana? Merofakkan isim, menasobkan khobar. Coba kita lihat contoh. Allahu alimun. Allah maha mengetahui. Ini apa? Mubtada. Ini khobar. Ini mubtada, ini khobar. Lihat, mubtada khobar jika kemasukan kana. Apa fungsi kana? Merofakkan isim, menasobkan khobar. Menjadi kanallahu aliman. Ini isim kana. Isim kana, ini khobar kana. Lihat, isim kana, rofa. Isim kana, rofa. Karena fungsi kana adalah merofakkan isim. Maka dibaca kanallahu.
Tanda rofaknya dengan apa? Dengan dhammah. Kenapa dhammah? Karena dia isim mufrad. Isim mufrad, dhammah, fathah, sukun. Nah, saya ulangi. Awalnya mubtada, Allahu alimun. Kalau sudah kemasukan kana, yang awalnya mubtada menjadi isim, yang awalnya khobar menjadi khobar kana. Yang awalnya mubtada menjadi isim kana, yang awalnya khobar menjadi khobar kana. Dan isim kana i'rabnya apa? Rafa. Isim kana i'rabnya rafa. Dan dibaca kanallahu aliman. Jadi Allahu sudah bukan mubtada lagi, tapi apa? Isim kana. Saya ulangi, apa fungsi kana? Merofakkan mubtada, menasabkan khobar. Kita lihat pembagiannya. Isim kana terbagi menjadi dua. Yang pertama zohir, yang ketiga domir. Zohir, selain domir. Apa domir? Kata ganti. Contohnya isim kana zohir. Kanallahu. Nah ini isim kana, rofa. Dohir, bukan domir, bukan kata ganti. Kanallahu aliman. Contoh lain, kanat Maryamu. Ini isim kana, ini khobar kana. Pertanyaannya, kenapa kanat? Kok ada taknya seperti itu? Karena karena Maryam perempuan mu'anas, maka dikasih kanat. Jadi kanat Maryamu. Kenapa Maryamu? Rofa. Kenapa rofa? Bukan mubtada, tapi apa? Isim kana. Dan isim kana termasuk isim rofa. Saya ulangi, isim kana termasuk isim rofa. Ini isim kana, ini khobar kana. Jadi di sini semua isim kananya isim dohir. Yang awal adalah Allahu, kanallahu. Yang kedua adalah Maryam, kanat Maryamu. Ini isim kana yang dohir. Isim kana kadang domir. Contohnya, kuntu maridon. Dulu saya sakit. Mana isim kananya? Ini. Isim kananya adalah domir tu. Isim kananya adalah domir tu. Ini isim kana. Tapi isim kananya bentuknya apa? Domir. Mana khobarnya? Nih, khobarnya maridon. Ini khobarnya. Contoh berikutnya, kuntum. Dulu kalian zalim. Kalian adalah orang-orang zalim. Nah, tum di sini isim kana. Tapi isim kananya apa? Domir. Kalau ini khobar kana. Jadi apa namanya? Isim kana itu bisa berbentuk dohir, isim dohir Allah, Maryam, kitab, Sapuro, Kolan Suah, Jidar, kemudian Bilad, Albab, Nafidah, dan seterusnya. Bisa jadi domir kuntu, kunna, kunta, kunti, dan seterusnya. Ini pembagian kana. Sekarang kita masuki latihannya. Latihan. Coba tentukan mana isim kana. Isim kana rofa, nasab atau jar? Rofa. Mana isim kana? Dari kata kanal waladani maridhaini. Mana isim kananya? Betul. Isim kananya al-waladani. Ini isim kana, ini khobar kana. Apa fungsi kana? Merofakkan isim. Dan ini isim kana, maka rofa. Kanal waladani. Apa tanda rofaknya? Tanda rofaknya alif. Betul. Kenapa alif? Tanda rofaknya alif karena dia isim musanna. Isim musanna alif, ya, ya. Rofa dengan alif, nasab dengan ya, jar dengan ya. Kanal waladani maridhaini. Kenapa maridhaini? Karena khobar kana. Khobar kana nasab. Karena dia nasab dengan ya maridhaini. Namun ini pembahasannya nanti. Namun kita fokus kepada isim kana yang rofa. Kanal waladani. Ini isim kana rofa dengan alif karena dia musanna. Asbahal muslimuna shaimina. Ini isim kana, ini khobar kana. Al muslimun itu adalah isim apa? Isim asbaha. Jadi kana itu enggak sendiri. Kana itu punya saudara-saudara. Saudaranya banyak. Ini diantaranya.
saudara-saudara kana, ada asbaha di waktu pagi, ada soro menjadi, ada laisa bukan, ada mazala, ada manfaka, ada madama, dan yang lain-lainnya. Nah, ini semua fungsinya seperti kana. Saya ulang, ini saudara-saudara kana fungsinya seperti kana. Apa itu? Merofakkan isim, menasobkan khobar. Asbahal muslimuna so'imina. Al-muslimun adalah isim kana. Isim kana rofa. Isim kana rofa. Apa tanda rofanya? Apa? Betul, tanda rofanya adalah wawu. Kenapa wawu? Tanda rofanya wawu karena jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim wawu ya ya. Yang ketiga, laisat Zainabu bakhilatan. Zainab bukan pelit atau Zainab tidak pelit. Mana isim laisa? Zainabu. Ini isim laisa. Mana khobar laisa? Ini bakhilah. Saya ulangi. Kenapa kok laisat bukan laisa? Karena Zainab mu'anas. Maka dikasih tak tanis laisat. Mana isim kananya? Zainabu. Isim kana rofa, nasab atau jar? Rofa. Maka bacanya kanat Zainabu. Isim kana rofa dengan domah karena dia isim mufrad atau isim mamnu minas sarfi. Contoh yang keempat, atau latihan yang keempat, kuntu tajiron. Dulu saya seorang pedagang. Mana isim kanannya? Mana? Tu. Bagus. Isim kanannya tu. Berarti isim kanannya bentuknya apa? Isim kanannya bentuknya apa? Bentuknya domir. Isim kanannya bentuknya domir. Dan dia mabni hanya saja dalam kedudukan rofa sebagai isim kana. Ini pembahasan ringkas tentang kana dan saudara-saudaranya. Apa fungsi kana? Merofakkan isim, menasobkan khobar. Saya ulangi, tadinya awalnya mubtada khobar. Kalau kemasukan kana, mubtada'nya menjadi isim kana, khobarnya menjadi khobar kana. Apa fungsi kana? Merofakkan isim, menasobkan khobar. Contohnya, al-baitu jamilun. Kemasukan kana, kanal baitu jamilan. Tapi yang kita bahas bukan jamilannya dulu, tapi apa? Al-baitu. Al-baitu sebagai apa? Bukan mubtada, tapi sebagai apa? Isim kana. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga yang sedikit bermanfaat buat saya pribadi dan jamaah sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.